Project 24 ini tuh muncul karena gue tuh punya panggilan sama anak-anak cancer. Ada hal yang menurut gue nggak adil nih. Yang guanya bisa jaga makan, gue bisa olahraga, dan mereka tuh nggak bisa. Terlahir dia didiagnosa cancer. Dan mereka harus fight buat itu dari kecil. Awal mula Project 24 tuh berasal dari filosofi ini sih. Dari yang gue ngerasa bahwa hidup itu nggak adil, memang benar sampai sekarang gue ngerasa hidup itu nggak adil. Tapi yang paling adil menurut gue, kita punya waktu yang sama. Kita punya 24 jam yang sama. Gue akan ada live donation di situ untuk dipakai buat yayasan anak cancer ini. Jadi karena pertama gue suka banget sama olahraga ini, jadi gue milih hobi gue ini bisa jadi hiburan buat orang di luar sana. Ngelihat ini ada satu anak nih, orang yang bukan siapa-siapa, tapi dia terpanggil ngelakuin hal gila 24 jam dengan dari hobinya untuk ngumpulin dana buat anak-anak cancer. Gue tuh lahir di pulau paling timur di Indonesia, itu di Papua. Anak-anak daerah Papua tuh pada kuat-kuat semua tuh. Jadi gue tuh yang anak yang lemah di sekumpulan anak-anak yang kuat. Secara mental gue udah kalah, secara fisik gue kalah, gue dibully deh. Gue jadi anak yang penakut. Gue dulu agak gendut, ngerasa diri tuh sampai sekarang tuh gue jadi nggak percaya diri karena ngerasa gue tuh lemah. Dan itu ke bawah sampai masa gue SMP, SMA, ke bawah. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk mulai ngikut satu olahraga, yaitu bela diri. Itu awal mula gue bisa mencoba keluar dari rasa nggak percaya diri, dari rasa lemah, dari rasa penakut itu. Itu kebetulan gue lagi ngelihat fotonya bokap gue latihan karate gitu. Mereka lagi rame-rame anak kelas 4 SD. Gue jalan sendiri tuh gue ingat banget tuh di Kodim, nanya ke sana. Gue ingat banget tuh waktu itu ada tentara. Om, di sini ada latihan bela diri apa om ya? Kamu mau latihan apa? Di sini ada karate dan taekwondo. Karate aja deh om. Tapi kalau taekwondo tuh banyak anak kecil, mau ikut taekwondo aja nggak? Yaudah, boleh dong. Apa aja om? Orang yang paling pengaruh itu bokap nyokap gue. Nyokap itu orang yang dari sisi yang sangat keras. Bokap gue tuh dari sisi yang bisa dibilang lebih kalem. Gue sama dia tuh dekat, tapi nggak sedekat, nggak sering telepon-teleponan, nggak sering chatan. Tapi semenjak dia tahu gue bakalan ngelakuin hal ini, dia jadi sering banget nelpon gue. Kan waktu kita persiapan tuh sering live IG. Dia sering ada lah, dia sering liatin. Itu jarang banget, dari dulu nggak pernah gitu. Kayak zaman gue dulu aktif tanding, dia nggak pernah tuh. Gimana persiapan? Nggak pernah. Baru kali ini kayak dia tahu kali bahaya kali. Nasib gue sebagai anak yang lemah, di situ gue ngerasa kalau gue ini terlahir dengan kondisi yang mengharuskan gue untuk kerja lebih keras. Gue harus lebih rajin. Dan semenjak itu gue jadi orang yang disiplin aja. Setiap hari latihan gue datang latihan. Hal itu terjadi sama gue, dimana gue bisa bawa itu dalam hidup gue sekarang, dalam pekerjaan gue, apalagi di project ini. Waktu persiapan project ini tuh gue belum pernah persiapan seperti ini. Gue harus disiplin aja udah. Saat gue capek, gue disiplin. Saat badan gue pegel, gue harus disiplin. Gue harus datang. Gue harus show up terus di jadwal latihan gue. Disiplin mengubah segalanya. Mungkin gue mau cerita dikit tentang almarhum Reza. Dulu itu kita sempat buat satu activity itu di yayasan ini, yayasan anak cancer ini. Kita tuh ngumpulin keinginannya mereka. Kita berharap suatu waktu kita bisa, kalau dikasih kesempatan, kita bakalan ngabulin keinginannya mereka ini. Jadi waktu itu gini, waktu gue sama teman gue ngelakuin hal ini, kita tuh dari dulu tuh yakin kalau kita bisa ngelakuin ini ke mereka, kalau mereka semangat dan mereka jadi sembuh, wah itu senang banget, itu yang kita mau. Tapi kalau dari kondisi penyakitnya dan mereka harus pergi, gue yakin ini momen terakhir yang mereka punya dan ini momen terbaik dalam hidup mereka. Gue dihubungin sama salah satu pembina di sana bahwa Reza waktu itu dia tinggal 10% kondisinya. Akhirnya gue sama teman gue mulai mencoba untuk kayak kita coba kabulin nih wish-nya dia gitu. Jadi waktu itu dia tuh pengen banget tuh ketemu sama
tim Mobile Legend. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Om bisa bikin kamu main online sama mereka, mau nggak? Mau banget. Terus akhirnya kita coba ketemuin mereka. Dia bisa ketemu sama idolanya dia. Dia bisa main bareng yang tadinya tuh cuma jadi fans. Sekarang benar-benar jadi kayak teammate, main bareng di meja game itu. Terus dia ngikutin perjalanan timnya dia waktu itu lagi ada kejuaraan dan timnya tuh menang. Timnya juara. Terus makin baik waktu itu. Jadi gue sama teman gue kayak ngerasa kayak, wah ini dia bisa sembuh nih. Dan itu senang banget. 2 hari setelah timnya juara, Reza pergi. 1 hari sebelumnya itu kita sempat ke IGD waktu itu. Kondisinya udah bisa dibilang cukup parah. Bersyukurnya gue masih ada kesempatan untuk ngobrol sama dia. Berdua waktu itu di IGD. Gue manggil dia sempat buka mata. Reza tahu kan, timnya itu namanya tim Onyx. Tim Onyx juara. Dia ngelihat gue dan dia bilang, iya. Kalaupun hari itu dia pergi, berarti momen Onyx itu ada di kepalanya dia. Dan gue selalu ngomong tuh, gue nggak tahu, tapi gue ngerasa nih, kalau hari itu dia udah di surga, pasti dia berisik banget deh. Pasti dia bakalan ngomong sama yang di atas tuh kayak, gue kemarin udah ketemu tim terbaik, idola gue, yang gue pernah dengar kalau saat orang mau pergi tuh ada hormon yang ngeluarin hal-hal baik biar dia lupa sama sakit atau rasa takut dia sebelum dia pergi sih. Gue kepikiran kalau waktu itu dia harus pergi pun, gue yakin momen ini bakalan jadi teman dia di masa dia harus pergi itu. Habis itu kita pulang, besoknya ada telepon dari ibunya Reza, terus oke. Waktu saya angkat, mamanya udah nangis. Gue jadi ingat satu hal sih, waktu itu gue ngedorong kursi rodanya Reza waktu itu setelah dia abis ketemu sama idolnya dia. Gue ngomong sama Reza gini, Za, mimpi lu akhirnya tercapai kan Za? Saya nggak pernah mikir nih hari ini ada Om. Iya Za, ini keluar dari lidah gue sendiri, gue ngomong gini, iya Za, makanya mimpi terus ya Za. Segampang itu gue ngomongin gitu, Za, mimpi terus Za. Terus waktu saat gue sama tim gue tuh benar-benar lagi susah untuk ngurusin project ini, lagi berat banget waktu itu, nyari sponsor dan lain-lain. Terus gue kepikiran dengan omongan gue sendiri sih waktu itu. Yang gue ngomong ke almarhum kayak, Za, mimpi terus gitu. Reza ngajarin gue banyak hal sih. Dan kayak gue juga harus coba untuk mimpi terus sih. Jadi waktu itu gue ngomong sama teman gue kayak, bro, kita mimpi terus aja bro. Gue nggak peduli segede apa nih acara ntar. Gue nggak peduli tempatnya di mana. Gue bakal tetap ngelakuin 24 jam sih. Dan gue ngelakuin ini buat almarhum Reza, buat anak-anak yang udah pergi, dan buat anak-anak yang sampai sekarang masih fight sih. 24 jam gue selalu ngomong gini. Semua teman gue bilang kayak, bro gila lu ngelakuin 24 jam. 24 jam gue nih capek, gila, sakit, tapi nggak ada apa-apanya sih. Wah 24 jam di orang tuh jauh lebih menakutkan sih dibanding gue sih nanti. Gue jadi belajar kalau kebahagiaan kita ini ya hari ini ya, apapun itulah, kalau kita lagi senang lagi apa, itu hanya sebatas, jaraknya itu hanya sebatas satu diagnosa, satu telepon yang kita nggak terduga kayak, ini lu pergi loh, ini lu kecelakaan loh, atau lu dapat satu diagnosa kayak lu kena cancer atau apa. Jaraknya cuma segitu doang sih. Gue mau ngelakuin yang terbaik aja. Kalau lu punya anak lu pasti bangga sih. Kalau lihat project ini ada terus sih. Ini alasan gue mau umur panjang, biar gue masih bisa ngelakuin banyak hal, gue bisa banyak bantu orang, gue bisa ya ngelakuin project 24 lebih panjang lagi, biar banyak yang bisa banyak dampak ke orang lain sih. Ini buat adik-adik kita. Sama baru sekitar 3-4 hari yang lalu ada salah satu
advisornya kita, salah satu teman yang cukup ngebantu kita juga di project ini. Dia WhatsApp di grup, sorry ya, gue kemarin ini agak sibuk, kalian semangat terus, bla bla. Tapi dia ada ngomong satu, gue lagi sedih nih. Kenapa? Adiknya dia ternyata kena kanker usus stadium 4. Ke siapapun yang lagi fight, gue tahu tuh berat banget. Gue cuma bisa bilang semangat sih. Gue cuma bisa bilang, lu lawan rasa sakit lu lawan rasa takut lu. Gue bakal fight ini buat kalian sih. Jangan pernah menyerah sih. Pesan gue ya, nikmatin show-nya dan donasi.